Rapat siang ini berjalan cukup lancar meskipun agak sedikit memakan waktu, namun tidak terlalu menguras emosi. Rehan juga sedang di dalam situasi hati yang baik, jadi tidak ada kendala yang bagaimana. Jadi begini Tuan Rehan, saya ingin mengembangkan sebuah produk kecantikan khusus untuk remaja. Tuan bisa cek kemasan produk kami di lab. Kebetulan kami sudah memiliki pabrik juga di Bandung. Untuk memastikan jika pabrik saya steril dan aman, saya ingin mengundang Tuan untuk mengunjungi pabrik saya di lain waktu. Rehan mengangguk mengerti. Baiklah Pak, saya akan mempertimbangkan untuk kontrak kerjasama kita. Sekretaris saya akan mengabari Bapak setelah saya meninjau semuanya. Pak Broto selaku pemilik produk kecantikan mengangguk. Ketika Rehan berdiri, dia juga ikut berdiri untuk menyalami Rehan dan pamit undur diri. Semua orang yang bersangkutan dengan proyek ini sudah pergi. Kini tinggal Rehan dan Dito saja yang ada di ruangan rapat. Dit, tolong kau simpan dulu dokumen yang Pak Broto berikan. Kita coba tes lab sendiri dulu. Jika memang aman, kita bisa langsung menerima tawaran Pak Broto untuk berkunjung ke pabriknya. Baik Tuan Muda, sekarang jam berapa Dit? Jam 4.20 Tuan, ucap Dito setelah melihat arlojinya. Kita ke musola dulu, setelah itu kita pulang. Biarkan karyawan yang lain pulang juga. Jangan biarkan ada yang lembur hari ini. Dito termenung untuk sesaat, bukan sesaat karena sekarang pun dia masih diam seperti patung pacoran. Namun ketika Rehan menepuk bahunya, dia langsung terperanjat dan ikut berjalan di belakang Rehan. Aku nggak salahkan, kenapa aku merasa sangat merinding. Dito mengusap tengkuknya saat bulu romanya berdiri. Apa benar yang ada di depannya ini bos dia? Rehan sedang tidak kerasukan kan? Tapi masa ada orang kerasukan ngajak pergi ke musola? Aneh sekali. Rehan tersenyum sembari membawa cup es krim ukuran jumbo untuk istrinya. Hari ini adalah malam minggu. Jadi Rehan berencana ingin mengajak Anggi menonton TV berdua ditemani es krim ini. Mungkin akan lebih menyenangkan jika mereka pergi keluar. Namun mengingat kondisi Anggi yang sekarang, Rehan hanya akan menemani Anggi di kamar saja. Dit, kamu kapan mau nikah? Dito tiba-tiba tersedak ludahnya sendiri. Rehan hanya tersenyum tanpa dosa. Beruntung Dito tidak ngedadak. Kalau dia ngerem mendadak, Dito yakin es krim yang ada di samping Rehan akan melompat dari tangannya. Maaf Tuan, kenapa Anda menanyakan itu pada saya? Tidak apa-apa, jika kau menyukai perempuan cerita sama saya. Nanti saya bantu lamar dia. Jangan khawatir untuk masalah mahar, saya akan memberikanmu apapun yang nanti calon istrimu inginkan. Dito tersenyum dengan senyuman sulit untuk diartikan. Terima kasih Tuan Muda, tapi saya belum ada niat untuk menikah. Saya lebih nyaman seperti ini. Rehan mengangguk mengiyakan. Masalah menikah memang tidak bisa dipaksakan. Meskipun pada awalnya Rehan juga terpaksa menikah dengan Anggi, namun takdir seseorang tidak ada yang tahu. Mungkin Allah memberikan Anggi untuknya memang sebuah keajaiban. Allah sangat menyayangi Rehan. Jadi Allah kirimkan Anggi sebagai alarm untuknya. Intinya kalau kamu sudah memiliki gadis yang kamu sukai, bilang sama saya. Baik Tuan. Setelah sampai di rumah, Rehan tidak langsung ke kamar. Dia meminta tolong pada Mbok Jum untuk menaruh es krim ke dalam kulkas. Sehari berjalan, Rehan melepaskan setiap hal yang mencekik lehernya, seperti kancing di tangan dan kancing di kerah lehernya. Assalamualaikum. Rehan masuk ke dalam kamar. Dia melempar dasi juga jas yang tadi matanya memancing melihat ke arah ranjang. Istrinya tidak ada. Rehan kembali celingukan menyelusuri setiap sudut kamarnya untuk mencari keberadaan Anggi sang pujaan hati. Sayang, tidak ada yang menyahut. Rehan berjalan ke arah kamar mandi, namun di sana juga tidak ada suara apapun. Rehan membuka pintu kamar mandi dan memang tidak ada siapa-siapa di sana. Tempat terakhir yang belum diperiksa adalah walk-in closet. Rehan berjalan dengan tergesa. Namun di sana juga tidak ada. Anggi kemana? Jangan bermain denganku, kau di mana sayang?
Rehan berlari keluar dari kamar, tidak ada siapapun. Kenapa rumahnya sangat hening? Ini rumah atau kuburan? Kenapa semua orang mendadak menghilang di saat Rehan ingin menanyakan keberadaan istrinya? Astagfirullah, kamu di mana? Rehan mulai panik. Dia berpikir kemungkinan di mana istrinya dan semua orang berada. Ponsel. Rehan mengambil ponsel dari saku celananya. Dia mencoba untuk menghubungi Anggi, namun ponsel gadis itu malah berdering di dalam kamar. Ibu, kalian di mana? Rehan kembali ke kamar. Dia mengambil ponsel istrinya lalu kembali berpikir. Kemungkinan keamanan semua orang pergi. Ayahnya masih ada di luar untuk menemui klien dari kota lain. Dia sengaja pulang lebih awal karena dia sudah sangat merindukan istrinya. Anggaplah dia anak durhaka yang menumbalkan ayahnya sendiri untuk kebahagiaannya. Namun Nugroho juga tidak keberatan. Justru dia menyarankan Rehan untuk pulang lebih awal. Mungkin Mbok Jum tahu, pikir Rehan. Dia ingin pergi ke lantai bawah, namun langkahnya terhenti saat telinganya mendengar suara gedebuk dari ruang karaoke. Apa mungkin mereka di sana? Mungkin saja, namun tidak ada yang tahu bukan. Jadi selain memastikan sendiri tidak ada pilihan lain. Perlahan tangan itu membuka handle pintu dengan sangat hati-hati. Matanya melihat seisi ruang karaoke yang termaram dan hanya disinari oleh TV besar. Istrinya sedang duduk bersama dengan Anjani sembari memakan cemilan. Kepala Rehan menoleh ke arah pandangan dua wanita yang sangat berharga dalam hidupnya. Hampir saja dia tersedak melihat dua adiknya sedang berjoget sembari menggunakan kostum anak ayam dan anak kelinci. Bahkan wajah mereka juga didandani sedemikian rupa. Astagfirullah, kalian lagi pada ngapain? Anjani dan Anggi menoleh, sementara Ali dan Bima menatap Rehan dengan tatapan memelas, seolah minta tolong untuk dibebaskan dari segala siksaan yang Nyonya Ratu dan Tuan Putri lakukan. Om, Anggi memekik hendak beranjak, namun Rehan berbicara tanpa suara, seolah dia mengatakan jika dia yang akan menemui Anggi. Laki-laki itu duduk di samping Anggi, mengangkat pinggang gadis itu dan memindahkannya ke atas pangkuannya. Anggi mengalungkan tangannya di leher sang suami. Rehan tersenyum, matanya berbinar melihat wajah yang sudah sangat dia rindukan ada di sekitarnya. Rehan mengecup bibir Anggi sekilas. Pipi gadis itu merona. Dia malu sampai-sampai dia menenggelamkan wajahnya di antara peralatan dada bidang sang suami. Huwek, Aldi menampilkan ekspresi seolah-olah dia ingin muntah. Anjir kamu kak, kalau mau ngebucin lihat tempat kenapa? Nggak malu sama ibu? Rehan tersenyum meremehkan. Dia menunjuk ibunya dengan sudut mata. Ketika itu terjadi, Bima dan Aldi langsung menoleh dan alangkah begonya mereka ketika melihat sang ibu malah sedang asik memotret dua pasangan suami istri Loknot yang membuat mereka ingin melempar Anggi dan Rehan ke Samudra Pasifik. Ibu, Aldi berteriak seolah-olah dia tidak menerima sikap ibunya. Apa, kalian lanjutkan bernyanyi? Jangan lupa gerakan yang sudah ibu ajari, jangan sampai Anggi kecewa. Rehan kembali tersenyum mengejek ke arah dua adiknya yang hanya bisa pasrah meladeni keinginan aneh dari ibu negara. Sayang, hari ini aman kan? Mereka tidak membuatmu kesulitan. Rehan menatap Anggi tanpa berkedip. Tangannya terulur mengusap juga merapikan rambut Anggi yang agak berantakan. Anggi mengangguk. Anjani dan adiknya ini sangat memperhatikan dia. Jadi apalagi yang harus Rehan khawatirkan? Om, Anggi kangen sama ibu dan ayah Adrian. Kapan kita akan menemui mereka? Rehan diam untuk sejenak. Dia tidak mungkin pergi lagi dalam waktu dekat. Seminggu ini dia sudah banyak libur. Kasihan ayahnya jika dia mengambil libur lagi. Aku akan mengatur waktu untuk menemanimu pergi ke sana. Sabar ya, semoga kita bisa pergi dalam waktu dekat ini. Anggi kembali mengangguk. Sebuah kecupan dia berikan di pipi suaminya. Terima kasih Dedi, bisik Anggi di telinga Rehan hingga membuat laki-laki itu termenung. Jangan menggodaku, Bi. Rehan kembali berbisik di telinga istrinya. Anggi hanya terkekeh. Sejurus kemudian Anggi merasakan tubuhnya melayang di udara. Mau dibawa kemana menantu ibu? Makan es krim, Bu, jawab Rehan asal. Anjani mengangguk. Dia mengibaskan tangannya menyuruh Rehan dan Anggi untuk segera keluar dari ruang karaoke. Kita udah boleh duduk, Bu, tanya Aldi dan Bima yang sudah mulai kelelahan. Anjani menggelengkan kepalanya. No, kalian lanjutkan sampai ibu bosan. Kalian tidak tahu kan, ini malam minggu, ayah kalian lembur, jadi kalian saja.
Jadi kalian saja yang menemani ibu. Bima dan Aldi menurunkan bahu mereka lesu. Apakah hanya